minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Baik, pada surah An-Nisa ayat 48, makna kandungannya yaitu Allah tidak mengampuni dosa orang-orang syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang selain orang yang berbuat syirik jika Allah menghendakinya. Kemudian dosa paling besar adalah menyekutukan Allah, yaitu perbuatan syirik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Penjelasan surah Al-An'am ayat 74 sampai 79, yaitu Nabi Ibrahim melakukan pencarian terhadap Tuhannya. Pertama, ayat 74. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya untuk tidak menyembah berhala, karena berhala merupakan buatan tangan manusia. Dan ayahnya mengingkari nasihat Nabi Ibrahim. Kemudian ayat 75, Allah telah menunjukkan kekuasaannya yang berada di langit, di bumi, dan di antara keduanya terhadap Nabi Ibrahim sebagai bukti untuk kaumnya. Kemudian pada ayat 76, Nabi Ibrahim mulai melakukan pencarian Tuhan, yaitu diberikan petunjuk oleh Allah melalui kegelapan malam. Nabi Ibrahim melihat bintang dan seraya berkata, "Ini Tuhanku." Namun lama-kelamaan bintang tersebut lenyap dan Nabi Ibrahim menolak menjadikannya Tuhan. Karena dengan kata lain, sifat tersebut hanyalah pantas disandang oleh makhluk-makhluk, bukan Tuhan yang maha menciptakan alam semesta. Kemudian pada ayat 77, ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi bulan tersebut lama-kelamaan lenyap juga seperti halnya bintang. Dan mustahil Tuhan memiliki sifat tersebut. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Aku bersumpah, jika aku tidak ditunjuk Tuhanku atas kebenaran, maka aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian pada ayat 78, saat melihat matahari terbit, Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Namun sehari tiba, matahari itu pun tenggelam. Maka semakin jelas bukan sifat Allah, karena Allah Maha Kekal. Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, aku tidak bertanggung jawab atas berhala-berhala yang kau jadikan sekutu Allah dalam beribadah." Kemudian yang terakhir ayat 79. Nah, setelah memahami kelemahan makhluk-makhluk tersebut, Nabi Ibrahim menghadap Allah dan berkata, "Sungguh aku mengarahkan tujuanku hanya kepada penyembahan Allah semata, yang menciptakan langit dan bumi,
dan mengesampingkan semua bukan jalannya. Setelah bukti-bukti keesaan yang aku lihat itu, aku tidak termasuk orang-orang yang rela menjadi musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Penjelasan dari surah Al-Ahqaf ayat 4, yaitu dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang musyrik tidak sanggup membuktikan dalil-dalil yang masuk akal tentang berhala yang mereka sembah. Walaupun hanya satu benda kecil di antara benda-benda di bumi sebagai ciptaan berhala itu. Bahkan yang terbukti adalah berhala itu hasil buatan mereka sendiri. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya tidak terdapat satu keterangan pun yang menjelaskan dalil dasar penyembahan berhala. Begitupun ilmu-ilmu yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu juga tidak terdapat keterangan demikian.